teknologi informasi komunikasi, SIK, C. Sistem komputer, SK, dan D. Semua benar. 2. Di antara pilihan berikut adalah input device kecuali A. Mouse, B. Scanner, C. Printer, D. Mikrofon. Informasi teks dan gambar atau grafis lain yang memudahkan pembaca menangkap pesan yang dimaksud disebut A. Penutup, B. Ringkasan, C. Paparan utama, D. Infografis. 4. Tujuan belajar informatika adalah A. Agar mengerti cara membuat teman, B. Agar mengerti cara membuat presentasi Word, C. Agar dapat memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer, D. Agar mengerti cara bermain game di komputer. 5. Apa guna tombol caps lock di komputer dan laptop? A. Untuk mengunci tombol angka, B. Untuk membuka kunci laptop dan komputer, C. Untuk mematikan komputer, dan D. Untuk huruf besar. Itu, Pak. Ya, kurang pas ya. Coba nomor 1 diedit lagi. Dalam membuat soal itu usahakan dalam bentuk cerita atau uraian yang panjang baru pertanyaannya. Jadi nanti kamu bisa lihat contoh-contoh soal AKM di postmanager ya .go.id. Itu karena kalian nanti kan ada menjawab soal-soal AKM. Ya. Di sini bidang ilmu pengetahuan informatika dapat dikelompokkan menjadi, nah, itu yangnya diganti itu. Bidang-bidang pengetahuan informatika dapat dikelompokkan menjadi, nah, yangnya diganti. Sebelum bidangnya, seperti yang kita ketahui, nomor 1, ditambah. Seperti yang kita ketahui, ada berbagai, seperti yang kita ketahui, ada berbagai bidang pengetahuan informatika. Berbagai bidang pengetahuan informatika yang dapat dikelompokkan menjadi A. Berpikir komputasi, teknologi. Nah, itu. Saya izin ke toilet, Siti Fauzia. Oke. Ntar gantian ya yang lain. Sekarang nomor 2. Di antara pilihan berikut ini adalah input device. Ya. Di antara pilihan berikut ini adalah input device. Kecuali, ya, oke, kecualinya. Jadi kalau bisa input device itu dijelasin dulu. Nomor 2, input device apa sih? Input device adalah bla 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 bla. Di antara pilihan berikut adalah input device kecuali gitu loh. Nih, kan orang bingung. Input device apaan? Ini dijelasin dulu. Input device adalah bla 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 ya. Jadi kalau bahasa yang pas, input device adalah alat yang bisa dimasukkan dalam komputer. Di antara pilihan berikut adalah input device kecuali gitu. Jadi jangan di antara pilihan berikut adalah input device. Jadi kayaknya langsung to the point gitu. Nah, nanti kalau dalam soal-soal AKM kamu dapetin pertanyaan nggak sependek itu. Dia panjang bentuknya ya. Coba dibetulin lagi nomor 2. Nomor 3. Informasi teks
dan gambar atau grafik lain yang memudahkan pembaca menangkap pesan yang dimaksud disebut penutup, ringkasan, paparan. Ya, nanti tinggal diratain tuh ringkasannya agak ke bawah. Kelewatan spasinya ringkasannya, jadi nggak rata. Nah, ringkasannya dirapihin. Nah, gitu. Nomor 4. Tujuan belajar informatika adalah ya. Nah, itu ABCD-nya belum rapi tuh. Dirapiin lagi formatnya. Yang C masih kacau. Ya. Formatnya dirapikan. Jadi enak dibacanya. Nah, lalu dirapiin ya. Direvisi. Ya. Terus nomor 5 caps lock. Caps lock itu nyambung. Nggak misah. Apa guna tombol caps lock di komputer dan laptop? Coba aja kamu lihat di keyboard masing-masing. Caps lock nyambung apa pisah? Nyambung. Ya. Untuk mengunci tombol angka, membuka kunci laptop dan komputer, untuk mematikan komputer, untuk membuat huruf besar. D, untuk membuat huruf besar. Ya. Oke, revisinya nanti dikirim lagi. Sekarang kelompok berikutnya. Tadi kelompok berapa tadi? Ini kita kelompok 2. Kelompok 2 ya. Oke. Bentar ya Pak, saya lagi ingin share. Oke, sekarang kelompok berapa yang siap? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3, silakan. Sebentar Pak. Kelompok 1 udah siap, kelompok 1? Ini. Bentar ya Pak, saya sekarang. Ya, kelompok 1 dulu kalau gitu. Oh, kelompok 1 dulu. Apa? Oh, kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 kalau udah siap, kelompok 1 dulu. Ya. Saya coba dulu ya, Pak. Ya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Udah kelihatan. Hah? Udah. Kelihatan. Udah. Apa itu informatika? A. Ilmu yang mempelajari alam. B. Ilmu yang mempelajari bahasa. C. Ilmu yang mempelajari hitung berhitung. D. Ilmu yang mempelajari studi, rancangan, dan pembuat dan sistem komputer. Boleh nggak saya usul? Supaya nggak mau bazir dari sesi tata bahasa, apakah ilmu informatika itu? Iya kan? Jadi itu iya. Apakah ilmu informatika itu? Ya. A. Apa yang dipelajari dalam ilmu informatika itu? Ya, jadi nanti jawabannya alam, bahasa, hitung berhitung, studi perancangan. Jadi ilmu yang mempelajarinya nggak ada di setiap poin pilihan gandanya, nggak mubazir. Kalimatnya efektif. Coba dirubah. Ya kan? Ya, ntar saya bilang ke yang bikin. Ya, itu dibetulin ya nomor 1. Ya. Jadi jawabannya alam, bahasa, hitung menghitung, sama itu. Yang ilmu yang mau pelajarinya dibuang naik ke atas. Ya. Itu ya, nomor 2. Ada berapa segi penilaian dalam sebuah presentasi? A. 8, B. 5, C. 2, D. 10. Ya, boleh. Sekarang nomor 3.
Apa tujuan Grafis kurang F tuh. grafis? Nah, Infografis. grafis. Apa tujuan infografis dibuat? A. Membuat album untuk sebuah lagu. B. Mengedukasi himbauan dan ajakan. C. Wadah dalam bidang kesenian. Atau D. Mengiklankan suatu produk. Oke. Sekarang ke nomor 4. Apa tujuan yang dinilai dalam segi tampilan pada sebuah presentasi? A. Ukuran huruf, keseimbangan teks dan gambar, jumlah lembar. B. Ketebalan huruf, jumlah lembar, ketidakseimbangan teks dan gambar. C. Warna gambar dan teks. D. Isi materi presentasi. Kita ke nomor 5. Berapakah aspek artefak dalam informatika? A. 9, B. 7, C. 16, D. 23. Jawabannya udah di bawah. Ada di bawah sini. Iya. Ini ditunjukin nggak jawabannya? Iya dong, tunjukin di Oh bawah. ya, oke. Jawabannya ini. 1 sampai 5. Nomor satunya dibetulin lagi ya. Iya. Revisi nomor 1, perbaiki, kirim. Ingat ya, setiap kali revisi dikirim ke WA Group, dikirim ke email Om Jai. Kenapa dikirim ke WA Group? Supaya nanti nggak ada yang kembar soalnya. Jadi kalau kelompok lain udah duluan bikin, kelompok yang lain jangan bikin sama. Nanti kan begitu dikumpulin masa soalnya sama. Ya, itu maksudnya. Kemudian ditaruh di email itu supaya terdokumentasi dengan baik. Cuman bedanya yang baca cuman saya sama kamu doang. Orang lain nggak bisa buka. Baik, bagus. Kelompok 1 dan kelompok 2 ditunggu revisinya. Berikutnya kelompok 3. Baik, Pak. Oke. Tugas sebagai informatika. Apa itu informatika? A. Bidang ilmu Ini udah ada nih, tadi udah ada nih, kalau bisa diganti. Ya. Nomor 1 soalnya kalau bisa diganti karena udah ada di kelompok terdahulu. Oke. Terus 2. Di era digital ini masyarakat sering disebut society. A. 2.0, B. 3.0, 4.0, D. 5.0. ya. Oke. 3. Apa guna infografis? A. Hanya sebagai hiasan dalam materi. B. Membuat pembaca merasa bosan. C. Agar pembaca dapat menangkap pesan yang dimaksud. D. Untuk tambahan pada tema yang dipelajari. Itu pilihan gandanya belum dibikin format ya. Itu C-nya sampai gede begitu sendiri. Nanti dirapihin ya, bullet and numbering-nya. Ya, dirapihin ya, direvisi lagi ya. Kalau hurufnya kecil semua, disepakati kecil semua. Kalau huruf pilihan gandanya besar semua, disepakati besar semua. Jadi nomor 1 sampai nomor 5, kalau besar dari awal, besar semua dari awal. Kalau kecil, kecil semua. Tapi tadi kalau kita lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 2, pilihan gandanya itu menggunakan huruf besar. Jadi nanti disamain kelompok 3, ABCD-nya juga menggunakan huruf besar. Itu ya, tadi rapihin. Oke. Nomor 4 ya. Apakah manfaat bekerja dalam kelompok? A. Untuk membantu pekerjaanmu. B. Agar dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih efisien dalam sisa waktu. C. Melambatkan proses kerjamu. D. Menjadikanmu lebih akrab dengan teman-temanmu. 5. Dari 4 pilihan di bawah, yang manakah yang termasuk profil pelajar Pancasila? A. Budi pekerti, sombong, tepat waktu. B. Bernalar kreatif, bernalar kritis, mandiri. C. Berkebinekaan global, taat mengerjakan tugas, mandiri. D. Menabung uang, tolong-menolong, berbohong. Ini jawabannya di bawah. Iya. Oke, nanti digedein ya pilihan gandanya ya.
1A, 2D. Hurufnya huruf gede semua tuh pilihan gandanya. Oke. Ya. Nomor 1 diganti supaya nggak sama dengan kelompok yang lain. Iya, Pak. Iya. Oke. Kelompok 4 dipersilakan. Ini mau saya revisi, Pak. Mm-mm. Ya udah, saya mulai aja ya. Satu, apa itu informatika? Informatika misalkan. Nah, itu udah nggak perlu lagi ya. Kan udah tadi di kelompok 1 sama 2 udah ada. Itu diganti nomor 1 ya. Soalnya diganti. Revisi. Apa yang kita pelajari di informatika saat kelas 7, berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, analisis data. Pak, izin bertanya, kita tidak istirahat. Oh iya, istirahat dulu ya? Boleh. Jam berapa kita istirahat? Sekarang, Pak. Oke, istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi sampai jam? Sampai jam 10.30. Oke, kita istirahat dulu ya. Selamat beristirahat, selamat sarapan. Nanti kita lanjut lagi jam 10.30. Terima kasih sudah diingatkan. Tolong kelompok yang lain yang belum dirapikan dulu sambil istirahat. Dan soal yang sudah keluar jangan dikeluarkan lagi. Kita soal PG ya, bukan soal esai. Ya. Dipersilakan. Jam 10.30 ya, Pak. Baru itu selesai istirahat. Istirahat jam? Kan bukannya 1 jam itu istirahatnya. Oh, Sampai setengah 11. oh sampai setengah 11 ya? Oke. Saya pikir sekarang. Nggak bisa dimajuin ya? Terus Tahu. kita istirahat 30 menit. Gimana teman-teman? Apa istirahat dulu? Oke, sebentar. Recordnya saya nyalakan lagi. Oke, lanjut. Oke. Pertama, apakah belajar informatika harus memakai komputer? A, harus. B, tidak harus. Jawabannya B. Kok cuma 2? Kan pilihannya 4. A, B, C, D. Coba C-nya tergantung. Tambahin C. Tergantung. D mungkin. Gitu. Jadi 4. Oke, 2. Berapakah aspek artefak dalam informatika? A, 7, B, 23, C, 16, D, 9. Tadi udah ada kayaknya soal itu. Ya. Kayaknya soal itu udah ada deh di kelompok lain. Kalau bisa diganti. Diganti ya nomor 2. 3. Sebutkan satu pelajaran informatika yang akan dipelajari di kelas 7 adalah A, analisis data, B, mempelajari aljabar, C, menghafal ayat Al-Quran, D, membuat teks deskripsi. A. Apa saja yang dicakup di informatika?
kadang biologi, B. Informatika mencakup aspek teoretis dan praktis, C. Informatika mencakup hitung berhitung, D. Informatika mencakup hewan dan alam. Di bawah ini merupakan contoh sifat profil pelajar Pancasila kecuali A. Mandiri, B. Bergotong royong, C. Kreatif, D. Baik hati. D. Tolong nanti poin ABCD-nya digedein ya, supaya nanti sama. Pilihan ABCD-nya diperbesar pakai huruf kapital. Ya, dibetulin ya. Pilihan ABCD-nya. Jadi sama dengan kelompok lain. Pada saat digabung, nggak dirubah lagi sama. Jenis hurufnya semuanya sama, Times New Roman 12. Jenis hurufnya Times New Roman 12. Baik, berikutnya kelompok 5. Ya betul Pak. Ya. Silakan kelompok 5. Udah kelihatan belum Pak? Ya, udah. Satu. Di bawah ini adalah ciri-ciri profil pelajar Pancasila, kecuali A. Mandiri, B. Kreatif, C. Bergotong royong, D. Berpikir komputasional. Jawabannya D. Bentar Pak. Bentar, saya buka dulu jawabannya. Lanjut. Yang setuju aspek informatika adalah A. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi, B. Bekerja sama dan menghasilkan sebuah karya sebagai solusi atas suatu persoalan, C. Kreatif, D. Analisis data. Tiga. Apa yang harus dilakukan oleh tim sebelum kerja kelompok? A. Bermain, B. Makan bersama, C. Perencanaan kerja, D. Jalan-jalan. 4. Satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat infografis adalah A. Tata letak yang baik, B. Tata warna yang tidak serasi, C. Pemilihan huruf yang tidak sesuai, D. Ukuran dan jenisnya sangat besar. 5. Apa bagian penting untuk menunjukkan alur logika dari paparan mengalir dengan runtut? A. Warna, B. Ringkasan, C. Ukuran, D. Bentuk. Udah bagus ya. Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 ya. Oke. Tuh satu hal yang harus diperhatikan tuh, bisa nggak diganti huruf supaya nomor 4. Angka satunya diganti satu hal, huruf pakai huruf. Satu hal, karena kan dia pertanyaan. Ya, satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat infografis adalah nomor 3 pakai spasi, 3 titik spasi, 3 titik pakai spasi, 3 titik, bukan gitu, salah, 3 titik spasi. Apa yang harus dilakukan oleh tim sebelum kerja kelompok? Karena dia pertanyaan, pakai tanda tanya. Ya kan? Nomor 2 ke atas. Di bawah ini yang termasuk tujuan praktek informatika adalah titik-titik aja, nggak usah pakai tanda tanya, dia ke pernyataan.
adalah titik-titik 3 titik ya. Titik-titik ya. Nomor 1 juga di bawah ini adalah profil pelajar Pancasila kecuali titik-titik. Nah, terus nomor 5. Apa bagian penting untuk menunjukkan alur logika dari Papa dan mengalir dengan lutut? Pakai tanda tanya ya. Kan kamu pakai apa di belakangnya? Oke. Kirim ke email saya dan ke WA Group. Oke, Kelompok Pak. 5 bagus. Sip. Soalnya keren. Sekarang kelompok 6. Mangga kelompok 6. Mudah-mudahan bagus soalnya. Kelihatan belum, Pak? Sudah. Nomor 1, di bawah ini mana yang akan dipelajari di informatika? A. Pemanasan. B. BK, TIK, SK, JKI, AD, AP, DSI, PLB. C. BK, TIK, SK, JIK, AD, AP, LDKS, PLB. D. Pendinginan. Nomor 2, berikut ini mana yang bukan profil pelajar Pancasila? A. Mandiri, B. Kreatif, C. Bernalar kritis, D. Keadilan sosial. Tiga, di bawah ini mana yang bukan kriteria bahan presentasi dari segi konten? A. Ringkasan, B. Latar belakang, C. Paparan utama, D. Mandiri. 4. Apa manfaat perancangan kerja kelompok? A. Mendapat hasil yang efektif dan efisien, B. Mendapat hasil yang buruk dan membosankan, C. Mendapat hasil yang tidak sesuai, D. Mendapat hasil yang bagus tetapi tidak bekerja bersama-sama. 5. Di bawah ini mana kriteria bahan presentasi dari segi tampilan? A. Ringkasan, B. Ukuran yang dapat dilihat membaca, C. Penutup atau kesimpulan, D. Bergotong royong. Jawabannya Nggak ada yang sama ya dari 5 soal tadi. Dari kelompok lain belum ada yang bikin kan? Sudah dicek. Hanya mungkin A, B, C, D-nya diganti huruf besar ya, pilihan gandanya. A-nya besar, B-nya besar. Sesuai dengan jawabannya. Jawabannya kan itu, huruf besar. Maka pilihan gandanya yang di atas, poin 1 sampai 5 tolong digedein. A besar, B besar, C besar, D besar gitu ya. Direvisi lagi ya. Bagus soal-soalnya. Ditunggu di email Om Jai dan di WA Group. Kelompok 6, bagus. Kelompok 7, terakhir. Ada 4 orang. 1. Mengapa perlu belajar informatika? A. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan dan pembuatan sistem komputasi atau dasar. B. Informasi mencakup aspek teoretis dan praktis. C. Mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif. D. Untuk menghasilkan penemuan terkait komputer dan sistem komputasi. 2. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri. Apa ciri-ciri tersebut? A. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Berkebinekaan global, C. Mandiri, D. Semua benar. 3. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? A. TIK, B. SK, C. JKI, D. Semua benar, B. SK. Apa yang akan dipelajarkan pada mata pelajaran TIK? A. Analisis data, B. Bernalar kritis, C. Mengembangkan daya pikir dan kritis untuk menghasilkan penemuan terkait komputer. Ya. Baik, nanti jenis hurufnya disamakan nggak? Temis Roman 12. Lalu jawabannya nggak usah ditebelin, kamu tulis di bagian bawahnya. Jawaban soal kamu untuk kita gabung ke soal-soal. Jadi ada 35 soal ya. Kita gabung. Siapa yang mau bantu ketua kelas untuk menggabung soal-soal ini? Ketua kelas, mana ketua kelas? Silakan Ya, Pak. ketua kelas, silakan cari teman yang bisa membantu kamu untuk menggabung soal dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Marvel, kira-kira mau dibantu siapa?
Silakan Marvel. Ya, jadi nanti kumpulkan ke Marvel. Marvel menunjuk siapa, mungkin perempuan ya, supaya biasanya kalau perempuan itu lebih teliti daripada laki-laki. Ya, wanita itu lebih teliti. Jadi nanti dikirim ya, ketua sama sekretaris ya. Biasanya sekretaris di kelas perempuan kan? Ya. Dikumpulkan lagi, kita jadikan satu, nanti kita bikin kuisis kayak kemarin hari kemerdekaan tuh. Bagus kan ya kuisnya? Yang menang juara 1 dapat gopay. Hadiahnya mau gopay berapa? 100. Saya masalahnya nggak punya akun Gojek. Oh, kalau pulsa punya? Enggak sih, nanti Pulsa coba punya ibu saya. Oh, baik. Mudah-mudahan dapat donatur ya kita untuk kuisis sehingga lebih menarik gitu ya. Pada saat cekluk. Wah, nanti kita lihat pemenangnya siapa. Siapa yang paling jago di antara kita. Berarti dia tidak lepas dari membaca. Udah 35 soal. Nanti Om Jai tambah lagi 15 soal dari kelas lain yang belum ada. Jadi kita punya banyak bank soal. Ya. Itu cara saya mengajak anak-anak membuat soal. Tapi soalnya sudah kita sepakati bersama, nggak ada yang double. Kita yang bikin, kita yang jawab, kita yang tahu. Makanya kenapa selain disimpan di email, dikirim ke email, itu dikirim juga ke WA Group, supaya nanti grup lainnya ngelihat, oh ternyata udah ada nih kelompok lain yang bikin soalnya. Maka kita harus ganti tuh, nggak boleh sama, karena aturannya begitu. Kalau di dalam kuisis itu, kalau soalnya sama langsung error, dia nggak mau. Apalagi jawabannya juga sama. Ya, soalnya sama persis nggak mau dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu 15 menit. Dari pukul 11. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Alhamdulillah saya cek juga tugas mandiri yang menulis tentang MPLS bagus-bagus ya. Dan semuanya positif tentang SMP Lab School Jakarta. Om Jai ucapkan selamat buat kalian yang sudah memenangkan pertarungan. Karena masuk SMP Lab School itu susahnya minta ampun. Kalian harus mengalahkan ribuan orang. Sementara yang diterima hanya ratusan. Jadi kalian ini udah benar-benar siswa pilihan. Nah, kalau kalian belajarnya rajin, insya Allah kalian akan tetap factor masuk di SMA yang bagus, kemudian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi yang bagus juga. Kebetulan anak saya juga kan di SMP Lab School dan di SMA Lab School. Sehingga sebagai orang tua saya sangat mendukung anak saya untuk belajar di Lab School. Mungkin di antara orang tua kalian dulu ada yang murid saya. Mbak Im Wong itu dulu murid saya. Tapi anaknya memang rajin dari SMP. Sehingga ketika dia sudah lulus, dia menjadi YouTuber terkenal. Ya, kreatif. Jadi kunci kalau kamu mau sukses adalah kreatif. Jangan jangan statis, jangan diam. Tapi kita coba di masa pandemi ini, kreativitas apa yang bisa kita kembangkan. Misalnya ini, kan tulisan di blog tuh bagus-bagus tuh. Kayak tulisan Malik, yang awalnya bingung cara bikin blog, akhirnya berhasil. Ya Malik, udah berhasil kan bikin blog? Keren itu. Saya lihat pengunjungnya udah banyak. Cuman komentarnya belum ada. Komentarnya belum banyak. Baru saya doang. Coba tunjuk tangan siapa yang komentarnya masih saya. Masih Om Jai. Ayo tunjuk tangan. Acung, siapa yang komentarnya masih... berarti kamu harus japri itu teman-temannya. Yang komentarnya masih 1, masih Om Jai, kamu japri temennya. Ya. Jangan minimal ada 5 lah. Masa kamu nggak bisa punya teman 5?
syukur-syukur bisa teman sekelas ya, atau teman lain kelas lebih bagus lagi, itu tandanya kita kolaboratif. Nah, kalau tulisan kamu nanti dibukukan dalam bentuk buku digital, keren banget tuh. Bahwa kamu udah pernah masuk di SMP Lab School MPLS. Nanti cerita kamu akan dibaca sama anak-anak SD yang mau masuk Lab School. Oh, dia kan searching kan. SMP Lab School Jakarta. Ketemu tulisannya Prameswari. Halo Kak Prameswari, saya senang membaca tulisan Kak Prameswari. Kasih tahu dong apa aja keunggulan SMP Lab School, kan gitu. Ya, nah itulah yang membuat sekolah kita menjadi terkenal di masyarakat dan juga di dunia maya. Karena kita selalu menuliskan keunggulan-keunggulan sekolah kita di internet. Jadi, ketika kamu menginjak bangku SMP, kamu bukan lagi siswa yang hanya mencari informasi di internet, tapi juga sudah menciptakan informasi di internet. Caranya bagaimana? Punya blog. Cara bikin blog gimana Om? Wah, gampang banget. Bikin blog tuh 5 menit jadi. Bener nggak Malik? Cepet. Cuman yang susah kan nulisnya. Yang susah tuh nulisnya. Ya, hari ini saya mau apa ya? Mendapatkan masukan dengan tugas-tugas yang diberikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang pengen curhat. Om, tugasnya jangan terlalu banyak Om. Gitu. Atau Om, tugasnya oke. Nah, gitu. Saya silakan kasih masukan ke saya. Kalau ternyata tugasnya kebanyakan, saya akan kurang-kurangin. Supaya kita sama-sama enak. Silakan. Vivi, Saya mau kasih masukan, boleh nggak? Oh, boleh. Silakan Vivi. Saya terbuka ke orangnya. Oke. Kalau bisa, kalau setiap minggu dikasih soal ya boleh, tapi jelasin materi dari buku gitu bisa nggak sih? Maksudnya? Bisa banget. Saya jadinya cuma belajar soal-soal doang, jadi materinya kurang keresap. Jadi cuman ngerjain soal tiap informatika gitu kan. Berarti kamu waktu teman-teman presentasi kan? Iya, aku lihat. Kurang aku ya? Lihat. Kalau teman yang ngejelasin kurang ya? Harus dari guru ya? Bukan, maksudnya gimana ya? Ada deh gitu pokoknya. Pokoknya kurang gitu ya, pengennya dijelasin sama Om Jai gitu ya. Intinya gitu kan? Ya, maksudnya dijelasin gimana gitu. Oke, makasih masukan Vivi Fauzia. Akan Om Jai perbaiki di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau memberi masukan. Malik, mau ngasih masukan Malik? Ya, enggak. Ya, juga ini udah bagus sih. Tetapi kalau bisa ya, gimana ya? Ini tugasnya jangan dikasih banyak-banyak. Gak apa-apa banyak-banyak kalau mudah dan cepat. Tapi kalau udah tugasnya banyak, panjang, susah. Gimana itu Cep pengen ngejain paling udah kebuberan itu. Terima kasih banyak Malik. Wah, bagus banget curhatnya. Terima kasih ya. Kan Om Jai nggak tahu kalau nggak dikasih tahu kan. Makasih ya. Dari situ. Tapi sisa overall-nya udah bagus banget sih. Ya asalkan jangan bikin siswa pada sakit gitu, pada pusing semua, banyak yang sakit gara-gara tugas kebanyakan. Iya nih Om Jai juga lagi sakit nih gara-gara kebanyakan tugas dari dosen. Pusing ya Allah, juga ya. Siapa Mila. Pokoknya cepet sembuh ya. Aku doain. Iya. Amin. Om Jai juga sekarang lagi sakit nih, kebanyakan tugas jadi pusing. Semoga cepet sembuh ya. Amin. Ya sebelumnya Om Jai pengen istirahat. Kalau kata dokter harus banyak istirahat. Tapi kan saya nggak enak tinggalin kalian. Kalau kalian belajar tanpa guru kan rasanya gimana gitu. Pak Wijaya, tetapi Pak Wijaya juga butuh istirahat. Nanti kalau kebanyakan ngajar-ngajar, nanti lama-lama tambah sakit. Nanti takutnya bisa kenapa-napa. Lebih baik untuk Pak Wijaya pelayanan ini. Ke siswa akan saya usahakan dengan baik walaupun saya dalam keadaan sakit. Tapi kalau Pak Wijaya, asalkan jangan terlalu kelebihan, nanti bisa sakit loh. Aku nggak mau lihat Pak Wijaya sakit loh. Iya. Kasian nanti. Iya, makasih ya Malik. Ya memang
saya semenjak kena stroke, saya mengajar juga agak apa ya, mengalami recovery ya, pelan-pelan. Pak Wijaya. Tetapi doakan. maksudnya Pak Wijaya stroke? Emang? Ya, saya waktu di sekolah ceritanya masukin nilai di lab school, di lab komputer. Masukin nilai untuk kenaikan kelas anak-anak. Tiba-tiba tangan kiri saya nggak bisa digerakin. Tangan saya nggak bisa digerakin, kaki saya nggak bisa digerakin, terus saya jatuh dari kursi. Untungnya ditolong sama Ibu Siti Joharia di lab school. Akhirnya pulang saya diantar. Mobil saya dibawa sama kakak ipar saya. Saya kan berangkat naik mobil, pulang naik mobil. Lalu kemudian saya berobat ke rumah sakit yang ada di Bekasi itu, Awal Bros kata. Kok bisa sih? Makanya saya juga bingung, mungkin karena terlalu capek ya. Iya. Emang kalau gue tanya itu sebelum Pak Wijaya kena stroke itu tuh apa yang itu? Kayak Pak Wijaya itu tuh mengalami apa dulu sebelum stroke-nya? Enggak. Oh, jadi kayak awalnya biasa aja gitu. Biasa aja mungkin ke itu sekolah. kayak overwork gitu kali, overwork jadinya pusing tetapi badannya terlalu capek untuk ngasih tahu kalau itu tuh lagi sakit gitu. Bisa jadi karena terlalu banyak pekerjaan, banyak pikiran, terus makanan kurang dijaga. Makanya kalian harus banyak istirahat juga. Iya. Tapi Pak Wijaya, aku sarankan kalau Pak Wijaya itu tuh kalau udah merasa kayak ada feeling buruk, kalau bisa ini apa tuh istirahat sebentar. Soalnya kadang itu feeling itu bisa membantu banget untuk tahu kapan kamu akan kena musibah dan cara menghilangkannya, kayak meng-avoid gitu loh. Ya, makasih Malik. Hati-hati ya lain kali, ya Allah, kasih. Ya, mudah-mudahan Om Jai juga bisa selesai kuliah S3-nya. Amin. Karena belakangan ini Om Jai terus terang lagi berusaha selesai program doktor kuliah S3 sehingga aku doain semoga bisa ini masuk dokter-dokter yang bagus-bagus. Jadi kayak salah satu dokter terkenal. Jadi cuma bukan salah satu guru yang terkenal tapi juga dokter. Iya, amin. Amin, dan semoga ini guru-guru yang ada di lab school itu juga selalu diberi rezeki. Amin. Dan semoga juga bisa membahagiakan siswa-siswinya lebih baik lagi. Amin. Ya Allah, amin. Dari ketua kelas, dari Marvel, ada curhat nggak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Yang lain selain Vivi, Malik? Cukup? Ada lagi Hijriah? Naswa? Rifan? Mana Rifan? Cukup, Pak. Cukup ya. Naswa, kucingnya mana Naswa? Ada kucingnya? Oh, ada. Baik, kalau nggak ada lagi, sampai ketemu kita di WA Group. Jangan sungkan kalau ada kesulitan bertanya sama Om Jai, insya Allah Om Jai akan jawab sepanjang Om Jai bisa. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini gurunya siapa?